Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, Ibu-ibu, sidang taklim yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan bahas surat Al-A'raf, ya, surat yang ke-7 ayat 204. Ya, surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 204. Kita baca ayatnya. Surat Al-A'raf ayat 204. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarlah baik-baik dan diamlah, pasti kamu dirahmati oleh Allah. Nah, ini janji Allah, ya. Apabila dibacakan Al-Quran, jadi kalau Bapak Ibu mendengar bacaan Al-Quran, maka perintah Allah dua. Satu, fastami'u, dengar. Yang kedua, wa ansitu, antuk. Dua tuh. Jadi kalau ada yang baca Quran, dengar baik-baik dan diam. La'allakum turhamun, pasti rahmat Allah diberikannya kepadamu. Nah, itu artinya, ya. Nah, kita akan bahas redaksi ayat ini. Pertama, ini Allah memerintahkan kita untuk mendengar dan diam apabila mendengar bacaan Al-Quran, maka kata syaratnya itu iza quri Al-Quran. Nah, pakai iza, ya. Iza itu namanya syarat, adat syarat, ya. Instrumen andai. Syarat namanya. Nah, adat syarat ini Bapak Ibu dalam bahasa Arab tuh ada beberapa. Ada iza, ada in artinya jika, ya. Nah, ada iza, ada in, ada lau kalau. Jadi iza apabila, in jika, lau kalau. Tiga-tiganya itu namanya adat syarat, ya, instrumen pengandaian. Andai itu bisa apabila, bisa jika, bisa kalau. Pertanyaannya, kenapa dalam konteks mendengar Al-Quran dibacakan itu pakai iza? Kenapa tidak pakai in? In quri Al-Quran, jika dibacakan Al-Quran, itu sama aja tuh. Ya enggak? Jika dibacakan Al-Quran, sama aja tuh. Atau kalau dibacakan Al-Quran, itu sama. Tapi Allah pilih diksi yang cocok. Allah pilihkan iza, bukan in, bukan lau. Nah, kenapa? Karena walaupun artinya semua syarat, maknanya tidak sama. Beda maknanya itu. Kalau iza, ini maknanya qat'u al-wuku', pasti terjadi. Namanya qat'ul wuku', sesuatu yang pasti terjadi. Itu namanya iza, andainya. Kalau in, namanya zannu al-wuku', boleh terjadi, boleh tidak. 50-50. Antara terjadi atau tidaknya itu kalau in. Yang maknanya beda.
artinya bisa sama syarat. Kalau lau itu mustahil, wuku' tidak mungkin terjadi. Itu kalau lau. Coba perhatikan. Lihat Al-Baqarah 180. Ya. Al-Baqarah 180. Nah, coba Pak Ibu perhatikan di situ. Ya, Al-Baqarah 180. Nah, kutiba alaikum iza hadara ahadakumul maut in taraka khairan alwasiyatu lil walidaini wal akrabin. Diwajibkan atasmu apabila kematian telah dekat datangnya. Jika kamu meninggalkan harta, kalau mati ada harta yang ditinggalkan, jika, maka berwasiatlah. Ya, di situ ada dua kata syarat ya, ada iza, ada in. Ya enggak? Bila kamu akan mati, iza di sana ya. Iza hadara ahadakumul maut. Iza di sana apabila kematian telah dekat datangnya. Iza. Jika kamu meninggalkan harta, in di sana ya. Bukan iza ya. Ini ayat yang sama nih. Ya, tapi pilihan syaratnya beda tuh. Bila datang kematiannya sudah dekat, jika dia punya harta, dua syaratnya di sana itu, ada iza, ada in. Nah, ini pentingnya wasiat ya. Nah, jadi ibu kalau lataraso mati larake, wasiat lah. Ya, kalau lacok ke dokter kontrol itu tak boleh tuh, wasiat lah. Gitu. Kalau latih sebantah ke dokter ibunya tuh wasiat lah. Sedangkan tidak sakit mati jauh, apalagi ini sakit panjang saja ya. Kalau latigo penyakit teraso, itu wasiat lah. Ya, lutut lah sakit, pinggang lah sakit, dado lah sakit, wasiat lah. Wasiat lah, rugi ibu kalau ada wasiat. Kalau ibu dah bawa wasiat, ibu harap ibu tinggal jadi warisan sedonya. Pagi. Nah, kalau ibu berwasiat itu membahagiakan sampai hari kiamat tuh. Berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud, sab'atun yajri lil abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi ila yaumil qiyamati. Kalau manusia mati, ada yang menggembirakan dia sampai hari kiamat. Apa? Harta yang dia wasiatkan. Boleh jadi dia menggalikan sumur, kata Nabi. Boleh jadi dia membangunkan masjid, kata Nabi. Boleh jadi dia mewariskan mushaf, kata Nabi. Itu yang diwasiatkan begitu tuh. Ya, jadi ibu rasul-rasul salah kok lagak balik rasulnya wasiat lah. Gitu. Oh mendadak semati ibu rugi ibu kok. Gitu. Kalau ibu-ibu lah mencari tampik basanda, kok wasiat lah itu. Mulai. Sarangkan hendak basanda lah mati je, apalagi nak menyanda panjang. Gitu. Nah, kita kembali ke ayat tadi. Di sana ada dua syarat ya. Iza dan in. Bila datang kematian pakai iza ya. Jika meninggalkan harta pakai in. Kenapa begitu? Karena iza maknanya sesuatu yang pasti terjadi. Mati pasti nak? Pasti mati itu. Karena mati itu pasti, maka iza. Iza ya. Meninggalkan harta, apakah pasti kita punya harta mati? Tidak. Boleh jadi meninggalkan harta, boleh jadi tidak punya harta. Begitu kan? Karena meninggalkan harta itu tidak pasti, maka pakai in. Itu maknanya tuh. Kalau iza pasti itu terjadi. Kalau in boleh terjadi, boleh tidak. Bisa terjadi, bisa tidak. Kemungkinannya 50-50 tuh. Itulah alasannya kenapa kalau datangnya mati iza. Kalau meninggalkan harta pakai in. Karena beda maknanya itu. Kalau lau mustahil terjadi. Nanti baca coba salah satunya Al-Baqarah 96. Ya. Coba Bapak Ibu baca nanti Al-Baqarah ayat 96.
La tajidan wa la tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal lazina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammar alfasanah. Ingat ada law di sana ya. Ada orang yawaddu namanya, berharap, law yu'ammar, dia berharap kalau diberi umur 1000 tahun. Kalau dia diberi umur 1000 tahun, dia berharap begitu. Kalau bisa, ini orang-orang kafir nih, Bu. Orang-orang kafir itu, Ibu, kata Allah, mereka takut meninggalkan dunia ini. Takut. Yang paling takut mati itu orang kafir. Makanya mereka kalau bisa berharap hidup 1000 tahun. Padahal hidup 1000 tahun itu bukan makin bahagia, makin susah. Ibu 60-70 aja udah susah begini. Duduk susah, munjuk susah. Aduh nenek. Aduh. Ambo udah tak bayang kalau ibu-ibu hidup 1000 tahun untuk bantu apa bantu ibu. Mungkin kanyang ibu tiba dilutui cuma. Lah bungkuk cuma. Enak. Tapi orang kafir begitu, walaupun dia menderita, dia takut juga mati. Ya, makanya mereka ingin kalau bisa, ya saya hidup sampai 1000 tahun lah, gitu. Kalau bisa, hidup 1000 tahun. Di sana pakai lau ya. Lau yu'ammar alfa sana. Kenapa pakai lau? Konsepnya mustahil terjadi. Ada enggak orang punya umur 1000 tahun? Enggak ada. Kata Nabi, ummati baina sittin wa sab'in. Umatku hanya antara 60 sampai 70. Wa qalilum ma yajuzu zalika. Kalau ada yang di atas 70, sedikit sekali. Rata-rata 60 sampai 70 mati. Itu makanya Bapak Ibu yang usianya sudah 65 tahun ke atas, kalau bertemu kawan pasti ditanya saya yang tinggal lain. Nah betul. Coba Ibu lah ada 65, 70, sobok kawan-kawan dulu yang sama-sama SMP. Bertanya tuh, siapa boleh duit lain? Lah mati. Sianu lah mati yun. Sianu lapai yun. Kau wak sedua lain, yun dua lain ya. Memang begitulah. Jadi yang 1000 itu mustahil itu. Itu kenapa orang yang ingin hidup 1000 tahun menggunakan andainya lau. Karena mustahil itu lau. Berbeda dengan iza. Iza itu maknanya pasti. Itu makanya tadi iza hadara ahadakumul maut, mati pasti. Nah, kita kembali ke ayat tadi. Iza quri al-Qur'an, apabila dibacakan Al-Qur'an. Kenapa pakai iza? Karena pasti setiap hari kita mendengar bacaan Qur'an. Pasti. Setiap hari pasti kita mendengar Al-Qur'an. Kenapa? Karena kita wajib salat. Dan dalam salat ada satu kewajiban rukun pokok Al-Fatihah. Dalam hadis riwayat Muslim, ya, kata Nabi, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidaklah salat jika dia tidak membaca Al-Fatihah. Itu artinya pasti setiap hari kita mendengar Al-Quran. Dari situlah berlaku kaidah, Bapak Ibu kalau mendengar Al-Quran, hingga dalam salat, diam dan simak baik-baik. Ini bukan hanya di luar salat ini. Karena iza itu kepastian. Yang pasti mendengar Al-Quran dalam salat. Makanya gini ibu-ibu, kan kadang-kadang kita terlambat tuh. Allahu Akbar. Baru mau baca doa iftitah, imam sudah baca Al-Fatihah. Jangan baca doa iftitah. Perintah Allah, dengar, diam. Memang begitu. Jangan dulu baca doa iftitah pula. Bisa jadi begini. Ibu salat bacakan biasa baca Fatihah. Imam kadang berhenti tuh. Habis amin. Ibu baca Fatihah tuh. Kalau dia sudah mulai baca ayat, stop Fatihahnya. Ini perintah Allah begitu. Dengar dan diam. Karena kepastian mendengarkan Al-Quran itu dalam salat.
Kalau di luar salat kadang tak pasti kita baca mendengar Al-Quran, Bapak Ibu. Yang pasti mendengar Al-Quran itu dalam salat. Dan ini berlaku, makanya pakai izah. Karena izah itu kepastian mendengarkan orang baca Al-Quran, dan kepastiannya ada pada salat tuh. Mungkin Bapak Ibu sibuk di kantor dan dengar baca Al-Quran, salat pasti dengar baca Al-Quran dia. Maka diam. Ada juga tuh jamaah, imam baca ayat, dia asyik juga baca Fatihah. Beko sasi imam beko nyelantuk, setelah itu minta tolongnya tuh, awak asyik baca Fatihah sama-sama. Siapa kamu nolongnya beko tuh? Kalau kan Fatihah wajib itu pada rakaat yang sir. Zuhur, asar baca sendiri-sendiri karena imam tidak membacakannya. Pada yang rakaat ketiga, rakaat keempat baca sendiri-sendiri karena imam tidak bacakannya. Tapi di rakaat imam yang membaca, yang mendengar perintah Allah, diam dan dengar. Itu bacaan Fatihah, Ustaz imam baca tadi. Itu gunanya berjamaah. Begini, ibu kalau datang salat terlambat, pas waktu baru takbir ihram, imam sudah ruku. Ibu mau baca Fatihah atau ruku? Ruku, kata Nabi. Kalau kamu datang ke jamaah, imam sedang dalam satu pekerjaan, dalam satu perbuatan, fasna kama sana'al imam, lakukan seperti yang sedang dilakukan imam. Tidak boleh baca Fatihah. Lalu Fatihah kita, imam yang bacakan. Imam yang jamin. Itu maka salat berjamaah itu nilainya nilai kolektif, nilai jamaah, bukan nilai pribadi-pribadi. Kalau salat Bapak Ibu kurang, mutunya ni imam yang menyempurnakan, maka nilai kita nilai salat imam. Itu maka yang disuruh jadi imam itu apa? Yang paling baik bacaannya, yang paling banyak hafalannya, yang paling dulu Islamnya, yang paling dulu hijrahnya, yang paling baik akhlaknya, yang paling baik imam itu tuh. Ya, tak yang paling gaek jadi imam loh. Enggak. Jangan apa-apa ngerengkang lo dan gaek sekali jadi imam. Ada urusan gaek. Imam itu aqra'ukum Qur'anan, siapa yang paling baik bacaan Qur'annya, yang paling banyak itu ilmunya. Begitu aturannya. Makanya kalau kita berjamaah, ikut saja imam. Bila dia membaca Al-Quran, apa-apa Al-Fatihah dia baca, apakah ayat dia baca, fastami'u wa ansitu. Dengar dan diam. Nah, itu kenapa dipakai izah. Karena pasti semua kita mendengar Al-Quran setiap hari. Yang minimal di salat subuh, isya dan maghrib. Pasti itu. Kalau Allah menggunakan in, boleh jadi kita salat, boleh jadi tidak. Kalau digunakan lau, tidak mungkin kita dengar Al-Quran. Tapi digunakan iza karena ini sebuah kepastian. Yang pasti dalam salat. Maka ini berlaku dalam salat juga. Kalau imam baca Al-Fatihah atau baca ayat, tidak boleh makmum membaca apapun. Stop. Diam. Simak. Itu aturannya begitu. Nah, kadang juga ini di luar salat nih, Bu. Jadi ibu-ibu, kalau ada kan ada acara-acara tuh. Ya, mari kita dengarkan pembacaan kalam ilahi dah. Ibu, jangan mau tajuk lah. Kalau udah baca Quran, orang diam lagi. Ya, tunda mota lu. Itu. Begitu. Ya, kalau yang itu nampak ibu-ibu. Kalau apa-apanya, tak pota loh. Nyo, seketik, pengecek. Kalau ibunya banyak. Ketika baca Quran tu, ya antuk lah dulu. Beko mota lah surat tulis. Nah. Yang kedua, ya. Di situ kuri'a ya. Kuri'a. Kuri'a itu dalam bahasa Arab namanya majhul. Majhul itu artinya pasif. Bila dibacakan. Kalau dia maklum, aktif, itu qara'a. Qara'a. Membaca. Allah tidak berkata, wa iza qara'a ahadukum al-Quran. Bila salah seorang kamu membaca Al-Quran. Dengar, tak. Bila dibacakan Al-Quran. Siapa yang baca? Siapa saja. Mau orang, mau jin, terserah. Siapa saja. Mau manusia hidup, mau rekaman, mau rekod, terserah.
Makanya ibu kalau memutar murattal dalam mobil jangan mota. Nggak matian. Kapanpun siapapun yang baca, asalkan itu Al-Quran, mau orang langsung, mau itu suara-suara, diam. Kadang ada ibu kok nyudukan murattal sedang mencuci. Nggak boleh itu ibu sedang mencuci murattal tuh. Karena ibu tidak konsen mendengar itu. Nanti saya jelaskan ansitu pun tidak hanya ini. Diam itu bukan hanya mulut yang diam. Itu makanya pilihannya wa ansitu. Nanti saya jelaskan tuh. Karena diam itu tidak satu katanya. Ada sakata, ada samata, ada nasata. Untuk diam Al-Quran itu nasata. Ansitu, bukan sakata. Karena diam itu bukan hanya mulut. Seluruh anggota badan. Diam, kecuali mata dia gariknya. Ibu-ibu kalau ada sedang memasak bagai di dua murattal, tidak boleh. Iya. Ya berdosa enggak, tapi begitu adabnya. Karena perintah Allah begitu. Wa ansitu. Ansitu nanti saya jelaskan. Kosa katanya apa kata diam itu, kenapa ansitu dipilih. Nah, ini tidak hanya dalam salat, di luar salat. Sama. Jadi kalau ada yang baca Quran, ibu, ya HP itulah talu. Kadang ibu lean tuh, tapi mau deko aja, itu tidak situ nomor itu. Ya, tuh. Kalau baca Quran, diam dulu. Nah, itu kenapa Qur'an, ibu ya? Majhul namanya. Majhul itu tidak jelas siapa saja yang baca, terserahlah. Yang penting kalau ada suara Al-Quran, maka diam. Ibu tidak apa-apa menghidupkan itu setelnya murattal dalam mobil tuh, tapi kok sedang ada bacaan Quran jangan bu ngotar tuh. Kok ngotar jadi ya Quran bunyinya tidak mulut tuh. Ya tuh, diam, simak. Itu. Tapi kalau Allah katakan iza qara'a ahadukum, jale yang bacanya baru antuk. Kalau disebutkan dalam pola maklum namanya, jelas pelakunya. Bila salah seorang di antara kamu baca Quran, diam aja le orang itu mah. Yang di antara awak saja. Kalau seluruh luar enggak, tapi Allah enggak Qur'an. Bila dibacakan, enggak tahu kita siapa yang baca, terserah. Asalkan dibacakan, diam. Simak. Itu aturannya. Yang ketiga, Allah menggunakan kata fastami'u ya. Fastami'u. Ini fastami'u. Fastami'u ini Bapak Ibu, namanya ya dalam bahasa Arab, mazid 2 huruf. Aslinya sami'a. Sami'allahu liman hamid. Sami'a ya, itu aslinya tuh. Mendengar tuh bahasa Arabnya sami'. Untuk mendengarkan Al-Quran, bukan fasma'u. Bukan. Fastami'u. Beda hati, Bu. Karena begini, kalau 3 huruf, itu namanya mujarrad. Mujarrad itu artinya, pokoknya lah terdengar, Ibu. Apa mengecek ke Ibu? Ibu sambil main-main, lain terdengar ke siapa masuk ke telinga Ibu, itu namanya sami'ah. Mendengar. Ya, kan kadang-kadang ditegur tuh. Dengar lah, Bu. Lain terdengar ya, Bu. Sami'ah. Sami'ah. Tapi kalau istama'ah, bertambah 2 huruf lah, dari sami'ah menjadi istama'ah, itu maknanya takalluf, sungguh-sungguh, sebenar-benarnya, dalam ukuran yang paling tinggi maksimal, itu namanya istama'ah. Coba perhatikan, Ibu ya. Coba lihat nanti surat Yasin 25. Ya, surat Yasin surat 36 ayat 25. Nah, surat Yasin 25 ya. Inni amantu bi rabbikum fasma'uni. Betul ya? Ini ayat ini ceritanya ada dulu namanya Ashabul Qaryah. Satu negeri yang kafir, yang rajanya zalim. Diutuslah kepadanya rasul 2 orang.
Lalu yang 2 orang ini ditangkap, dipenjarakan, dibunuh. Datang lagi yang ketiga, dia tangkap lagi, dibunuh lagi. Maka datanglah dari penjuru negeri itu seorang laki-laki, manusia biasa, bukan nabi. Lalu dia nasihati kaumnya itu, ya, berimanlah kepada mereka. Mereka utusan Allah. Saya juga beriman. Fasma'uni, dengarlah ucapan saya. Di sana fasma'uni ya, bukan fastami'u tuh. Ya, fasma'u, bukan fastami'u. Kenapa? Karena ini ucapan manusia biasa. Kalau manusia biasa ngomong, ya tidak terlalu serius juga lah. Kalau mendengar tidak apa-apa. Karena fasma'u. Karena ini yang bicara adalah manusia. Jadi kalau manusia yang bicara, Bapak Ibu, tidak terlalu serius, tidak apa-apa. Tidak banyak, Bapak Ibu. Orang sedang berceramah, Ibu, antum mendengar aja, tidak aja. Ya tidak apa-apa. Karena kalau manusia itu fasma'uni. Nah, apa tidak banyak Ibu mengecek, japaknya main HP saya sambil mendengar Ibu. Ya tidak apa-apa. Fasma'uni itu. Itu kalau manusia biasa begitu. Ya, apalagi yang dibicarakannya itu panjang saya. Tidak apa-apalah. Ya, tidak berdosa juga tuh. Karena perintah mendengarkan ucapan manusia itu fasma'uni. Tapi coba perhatikan surat Taha ayat 13. Surat Taha ayat 13. Surat Taha ayat 13. Apa kata Allah? Ini kata Allah ke Nabi Musa nih. Ketika Nabi Musa datang ya ke lembah tua. Apa kata Allah? Wa anakhtartuka fastami' lima yuha. Musa, saya pilih engkau jadi utusan saya. Dengarlah apa yang diwahyukan kepadamu. Di sana apa kata mendengar? Fastami'. Fastami' ya. Bukan fasma'. Fastami'. Kenapa fastami'? Karena yang bicara Tuhan. Kalau Tuhan yang bicara, serius. Kira-kira gitu tuh. Makanya perintah mendengarkan wahyu, itu fastami'. Mendengarkan manusia, fasma'. Beda tuh. Karena kalau manusia ini tidak serius pun, tidak berdosa pula, Bapak Ibu, tidak ada masalah tuh. Tapi kalau kalamullah, fastami' lima yuha. Nah tadi, kenapa perintah mendengarkan Al-Quran itu fastami'u? Untuk menunjukkan Bapak Ibu, kalau ada orang baca Quran, serius mendengarnya. Tidak boleh Ibu mendengarnya antrio jendak ya loh. Pokoknya halingo Ibu 100% ke situ. Itu kalau mendengar Al-Quran begitu, selalu begini Ibu. Al-Quran itu pesan dari Allah. Kita saja sambutan gubernur dibacakan oleh bupati, itu semuanya dia mendengar. Ini baru pesan gubernur. Kan ada hari-hari besar tuh sambutan presiden dibacakan di kantor-kantor kan? Dengar semua tuh. Itu presiden baru, ini Tuhan Allah yang berpesan. Masa terus mendengar tidak? Itu makanya kalau mendengar Al-Quran itu, you serius. Pokoknya kadang-kadang Ibu, imam baca ayat memang nguk-nguk, itu tidak serius Bu. Ya. Ibu salat imam nguk-nguk itu tidak fastami'u namanya. Ya. Makanya katanya bukan fasma'u. Fastami'u lah. Dengar dengan yang serius dengarnya. Iya di luar salat juga begitu. Itu makanya Ibu orang-orang tuh kalau serius mendengar Al-Quran itu hatinya akan pecah itu. Bisa air matanya mengalir itu. Ibu cobalah dengar sendirian bacaan muratal tuh yang bacanya bagus tuh. Kadang-kadang meleleh matur. Karena Ibu full ke situ tuh. Itu kenapa kita disuruh mendengarkan Al-Quran itu mazid 2 huruf. Fastami'u, bukan fasma'u. Tadi kalau manusia yang ngomong, fasma'u nih. Bukan fastami'u, fasma'u nih.
Boleh separuh dengar aja. Kalau Al-Quran tidak bisa, fasma'u, fastami'u. Nah, ini pentingnya serius Ibu ya. Termasuk membacakan Al-Quran itu bukan hanya membacakan itu ayat bunyinya itu. Membacakan maksudnya kayak saya sekarang nih. Ini sedang membacakan Al-Quran, kan kita mulai di Al-Quran tadi deh. Maka Ibu serius. Serius. Kadang sedang dibacakan apa maksud pesan Tuhan tuh. Serius lah. Gitu. Pasang telinga tuh elok. Itu makanya kalau pergi mendengar ceramah, kalau bisa jangan dibuat lo cucu. Udah serius kalau tuh. Ambo nanti juga anak-anak loh. Enggak. Ya beko udah serius. Kalau bisa anaknya tenang, enggak apa-apa. Masalahnya udah anak-anakku enggak mau tenangnya. Ibu udah akan serius mendengar beko tuh. Lebih serius cucu pada mendengar beko tuh. Pahala. Cuman kadang-kadang Ibu, ya perintah Allah kan begitu. Saya menyampaikan aja. Fastami'u. Ibu, apalah dulu, anak cucu dulu. Kau apa anak kau sebentar dia pengen dengar ceramah dulu ya. Habis kau pulang, kau cucu dulu dia. Kadang nenek kau ni candu membawa. Anak kau lah dah ikut lah cucu nenek kau ni membawa. Lah. Jangan dibawa cucu tu. Tinggal aja dulu. Tinggal aja mak lu. Beko main balik. Gitu. Saya tidak ada benci dengan anak-anak. Tapi kan begitu aturannya. Allah sudah sebut tadi itu. Fastami'u, seriuslah kalau mendengarkan tentang Al-Quran. Itu. Ya. Tapi kalau tidak ada bisa tinggal. Cucu tidak ada tapi meninggal loh. Tidak ada pembantu loh. Amaknya sibuk. Awak yolong pengajian baca angkui salah kemari lagi tu. Gitu. Tapi kalau ada sampai manitip, sampai meninggal tinggallah dulu. Enggak 2 jam kok. Biar serius. Fastami'u namanya tu. Biar serius mendengarnya. Gitu. Coba lah ibu sambil mengasuh cucunya kadang ada yang ikut segala macam awak tak serius mendengar. Kalau sudah ibu picit cucu lebih ikut tu. Bisa sampai aja. Masuk bayar dia. Gitu. Nah, jadi mendengarnya serius Ibu ya. Itu adabnya Al-Quran begitu. Karena ini kalamullah Ibu. Kalau ya pejabat saja kita dengar, apalagi Tuhan yang menciptakan kita, menciptakan semuanya. Masa kita acuh dan separuh hati saja mendengarnya. Gitu. 4. Fastami'u pakai fa ya. Nih. Fa. Fastami'u. Fa itu maka artinya ya. Namanya itu kata hubung. Ya. Kata hubung itu bisa summa. Ya, bisa fa, bisa summa. Allah tidak mengatakan summastami'u. Tapi fastami'u. Apa bedanya fa dan summa? Kalau fa maknanya takkib dalam bahasa Arab. Takkib, kalau summa maknanya tarahi. Takkib itu artinya langsung. Kalau tarahi artinya jedah, intervalnya ada. Coba perhatikan surat Abasa 21-22. Nanti baca Abasa. Abasa ya, Abasa 80 21-22. Nah, Abasa 80 21-22. Nah, apa kata Allah? Summa amatahu fa'akbarah. Summa iza sya'a ansyarah. Di situ ada summa, ada fa ya. Summa amatahu. Setelah manusia diciptakan Allah, kemudian mematikannya. Pakai summa ya. Summa amatahu. Setelah dia mati, maka dikuburkan. Fa akbarah, pakai fa ya. Pak perhatikan tuh. Ada 2 di sana ya, summa dan fa. Summa amatahu. Fa akbarah. Kemudian dia dimatikan. Maka dia dikuburkan. Ada summa, ada fa.
Ibu jangan apa lo bingung lo. Dah ngasal dulu beko paham surang se beko. Kadang yang ibu dah nampak dah bu. Oh, lah barik kan. Enggak ibu dah ngasal tu paham surang se beko tu cari ibu kamu. Ya rusuh ibu. Jadi summa itu maknanya jarak. Kalau fa maknanya langsung. Betul tak? Kenapa setelah Allah ciptakan kita, lalu dimatikan pakai summa? Karena ada jarak yang panjang antara kelahiran dan kematian. Ibu ini berapa tahun kok? 65, 70 bagi itu. Mati dia kan? Panjang kan? Maka pakai summa. Pakai summa tuh. Karena jarak lahir awak ke mati panjang. Panjang kok, Pak. 60 tuh panjang tuh. Ya 65 panjang tuh, 70 panjang tuh. Sampai puluh pun panjang dia tuh. Maka pakai summa. Karena jarak dari lahir ke mati itu panjang. Summa amatahu. Tapi setelah mati dikuburkan, berapa jaraknya? Hitungan jam. Begitu mati langsung dikuburkan. Maka pakai fa. Kalau digunakan summa, boleh menyimpan jenazah sampai 10-50 tahun. Karena summa. Jadi kalau ada orang mati, dikubur enggak 2 minggu, boleh. Kalau summa. Tapi kalau fa, mati hari itu dikuburkan. Fa. Maka dalam hadis yang sahih, Ibu, kata Nabi, salasun la tuakhiruhunna. 3 perkara yang tak boleh kalian lambatkan. Harus takkib segera. 3 perkara yang tidak boleh dilambatkan. 1, as-salatu iza atat. Salat kalau sudah datang waktunya. Ibu jangan menunda salat apalagi yang haid. Kalau ibu nak ke masjid berjamaah, jangan tunda ikut datang haid ibu. Ibu dihitung meninggalkan salat sengaja. Itu maka salat tak boleh ditunda. Andai ibu-ibu nak ke masjid kan boleh. Tak apa-apa. Cuman ibu yang masih haid, kalau ibu tunda, beku kok sempat datang haid ibu. Ibu sudah berada di waktu wajib, berarti ibu dihitung meninggalkan salat sengaja tuh. Dosa besar. Itu kenapa salat kalau sudah datang, tidak boleh ditunda. Segera. Yang kedua, al-janazah iza atat. Jenazah kalau sudah pasti matinya segera kuburkan. Tidak boleh jenazah itu bermalam di rumah tuh ibu. Kalau mati dia pagi ini, sesore-sore hari kuburkan. Karena jenazah itu fitnah besar. Tak boleh bermalam di rumah jenazah itu. Nabi meninggal hari Senin, sekitar jam 10 pagi Nabi meninggal dunia waktu duha. Hari Senin malam itu juga Nabi dikuburkan. Tengah malam Nabi dikuburkan. Ya. Karena fa'akbarah. Jadi kalau mati orang tu, jadi tunggulah anaknya jauh di Makassar, jauh di lama nanti ke malam jenazah tak boleh. Karena kata Allah summa amatahu fa'akbarah, bukan summa akbarah. Bila sudah mati, fa. Langsung. Jangan ditunda-tunda. Itu tak boleh tunda tuh. Salat tak boleh ditunda. Jenazah tak boleh ditunda. Cuma kau buat jenazah jauh-jauh tu tak boleh tu. Tu menunda penguburannya tu mah. Di bawah jauh ke Solok Selatan 5-6 jam lu ke situ. Ambo lah pasal ambo di mati kubur situ. Jadi aku angkut jenazah ambo di mati kubur situ. Menyusah orang saya tu mah. Agar memperlambat jenazah tu tak boleh. Ya. Di mana mati kuburkan Nabi, mati di kamar Aisyah. Mandi di kamar Aisyah, salat di kamar Aisyah, kubur di kamar Aisyah juga. Tak diangkut ke mana-mana. Karena perintah Al-Quran itu begitu. Summa amatahu fa'akbarah. Fa, bukan summa. Batu ya, jenazah nak boleh tunda tu. Baru yang ketiga, wal ayyimu iza wajadat kuf'an. Janda atau duda kalau sudah menemukan yang cocok, segeralah nikahkan. Itu yang ketiga kok perlu juga, Pak. Ya. Kok lah sobok yang cocok, kadang anak-anak kok tak mengerti lepasnya, tangga anak paknya menikah. Apa dia menikah semua Pak menikah kok? Tak boleh begitu. Kalau lah nampak dinyo, apa yo kamu menikah, kamu mengganti sama kalian.
Dan nampak dia apa? Lah, capek lah, Pak nikah lah. Itu harusnya ada batagan, apa aku nikah loh. Karena itu perintah Nabi. Janda dan duda kalau nak menemukan yang cocok, segera kalian nikahkan. Nggak boleh tunda-tunda. Ya, itu aturan begitu. Namun, seumur kok bukan soal biologi, soal kawan. Kawan mauta. Manung-manung lama tu main HP, lama main HP tu hari itu. Oh, mauta jurang hidup, jauh benda mati, kok beda kok ibu. Kawan mauta. Ya. Maka saya pernah saya ceritakan, kan ada di satu tempat saya sedang ceramah, ada bapak-bapak yang sudah mati membusuk di rumah itu. Perlu tahu orang sekitar, tahu lah membusuk mati. Karena istrinya mati, anaknya lain di Padang kok sebagian, dia anaknya punya rumah, dia tidak lama tinggal aja anaknya, tinggal seorang rumah tu. Oh, seorang saya dan seorang istri ada lah. Panjang mungkin lah busuk saya mati. Iya, tuh kalau tidak berkawan jadi kalau apa ada kawan panjang, ibu ada. Makanya ibu-ibu kalau apa-apa kok maduk ke ibu, terima lah. Ya, oke, itu ya. Semua amat tahu, akbar. Nah, coba lihat lagi surat Al-Mujadilah ayat yang ketiga. Al-Mujadilah ayat yang ketiga. Ini soal zihar ya. Nah, baca nanti Al-Mujadilah ayat yang ketiga itu. Wallazina yuzahiruna min nisa'ihim summa ya'udun lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa. Kalau ada seorang suami menzihar istrinya, dia menyamakan istrinya dengan ibunya. Zihar namanya tuh. Dulu orang Arab ibu kalau ingin menghukum istri, menyiksa istri, zihar. Kalau istri dizihar, tidak boleh digauli, tidak pula bercerai, menggantung tak bertali namanya itu. Tersiksa perempuan itu ibu. Oh, kau hiduang kau sama jamak dan tu. Maka istrinya sudah haram dia gauli itu. Ya. Tapi tidak diceraikan pula. Tidak ada kejelasan itu kalau sudah zihar itu. Perempuan itu tersiksa itu selama masa dizihar itu. Kalau suaminya ingin pulang, dia diberi waktu 4 bulan si perempuan tadi. Kalau suaminya tidak pulang, berarti setelah 4 bulan jatuh cerai. Peraturannya itu. 4 bulan jatuh cerai itu. Ya. Kalau suaminya ingin pulang dalam masa 4 bulan itu, pulang, dia tarik ucapannya, maka dia wajib memerdekakan seorang budak sebelum bersentuhan dengan istrinya. Kalau tidak mampu nanti puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak mampu juga memberi makan 60 orang miskin. Begitu tuh? Coba perhatikan. Ada 2 kata di sana ya. Summa ya'udun. Summa ya'udun. Lalu hukumannya fatahriru raqabah. Pakai fa ya. Kemudian mereka ingin balik. Summa di sana. Ya. Summa di sana ya. Maka memerdekakan budak pakai fa. Fatahrir. Kenapa begitu? Summa maknanya panjang. Artinya ada 4 bulan waktu tenggang. Untuk balik. Karena ada waktu yang panjang 4 bulan, maka pakai summa. Summa ya'udun. Tapi memerdekakan budak langsung saat akan pulang. Maka pakai fa. Itu ya bedanya. Summa dan fa ya. Nah. Coba lagi baca nanti surat An-Nisa 110. Ya, surat An-Nisa 4 ya 110. Kata Allah, "Wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsa summa yastaghfirillah yajidillahu ghafuran rahima." Siapa yang berbuat jahat kemudian dia beristighfar kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosanya. Pakai summa ya. Summa yastaghfirillah. Kenapa pakai summa, Ibu? Ibu berbuat dosanya 40 tahun yang lalu. Sekarang Ibu baru beristighfar, tetap diampuni Allah. Kalau Allah menggunakan fa, artinya Ibu berdosa sekarang bertobatnya, istighfarnya yang besok dia terima tuh. Ada ya?
Kalau summa yastaghfirillah, dosa yang 70 tahun yang lalu, sekarang ibu istighfar, diampuni. Maka summa panjang. Kalau digunakan fayastaghfirillah, berarti dosa sekarang istighfarnya, kalau besok istighfarnya tidak terima lagi. Beruntung Allah menggunakan summa. Masalah rahmat Allah ibu ya. Ibu jangan rusuh pula dosa ibu yang buat 30 tahun yang lalu. Itu kenapa Allah menggunakan summa yastaghfirillah. Untuk menunjukkan ada interval yang panjang antara dosa dan istighfar. Dan itu tetap diampuni oleh Allah. Nah sekarang kita balik ke ayat tadi. Fastami'u. Bukan summastami'u. Wa iza quri'al Qur'an fastami'u. Pakai fa. Apa maknanya? Begitu ada yang baca Quran, hentikan semua gerakan. Begitu ada yang baca Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berhentilah berbicara. Itu kenapa pakai fa tuh? Cepat, langsung berhenti. Makanya Bapak Ibu, saya pernah dengar ada orang yang masuk Islam karena melihat orang salat ya di Masjidil Haram tuh. Ini sedang ribut nih. Begitu sedang ribut begitu, Allahnya dengan satu kalimat, Allahu Akbar. Semua diam. Mana ada agama yang bisa menghentikan aktivitas jutaan orang dalam satu kata? Tidak pernah ada satu agama pun yang bisa menghentikan aktivitas jutaan orang dalam sekejap. Allahu Akbar. Diam semua. Diri, rapi. Tidak ada lagi yang bergerak. Itu ya kehebatan agama Islam itu. Ya. Makanya kalau baca Quran orang langsung diam. Langsung. Maka pakai fa. Yang kelima, wa ansitu. Diam. Diam itu Allah pilih ansitu. Wa ansitu. Nah, diam ini Bapak Ibu, dalam bahasa Arab, minimal ada 3 kata ya. 3-nya ada dalam Al-Quran itu. Ada samata. Samata. Dengan ta ya, samat. Kalau dengan dal, itu tempat bergantung. Allah. Ini dengan ta, samat. Ada sakata. Sakata, sukut. Ada nasata. Nih, wan situ. Semuanya berarti diam. Tapi, kenapa Allah ketika menyuruh kita diam mendengarkan Al-Quran itu, wa ansitu bukan waskutu. Bukan wasmutu. Tapi wa ansitu. Karena dalam bahasa Arab itu ada namanya taraduf. Sinonim ya. Sinonim. Beberapa kata yang memiliki arti yang sama, tapi maknanya tidak sama tuh. Semuanya diam. Ansata diam. Sakata diam. Samata diam. Apa bedanya? Kalau samata, sot, mimta, samat, itu diam mulut saja. Mulut saja. Makanya ada hadis ya, hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Yasmut di sana ya. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari yang akhir, bicaralah yang baik. Bila dia tidak bisa bicara yang baik, maka diamlah. Diam di sana, kalau kita tidak bicara yang baik itu wal yasmut. Maka kalau samat, diamnya bibir dan lidah. Itu samat. Itu makanya perintah Allah dalam konteks bicara, mulut. Kalau engkau beriman dengan Allah dan hari yang akhir, bicara yang baik. Tidak bisa, diam. Diamnya dari bicara disebut yasmut, samata. Ya. Nah, coba nanti baca Al-A'raf 193. Ya, Al-A'raf 193. Wa in tad'uhum ilal huda la yattabi'ukum sawa'un 'alaikum ada'autuhum am antum samitun. Al-A'raf 193.
Di sana ada kata samitun. Samitun itu diam, lawannya menyeru, berteriak. Tad'u. Tad'u itu berteriak. Woi, itu tad'u. Lawannya samit. Entok. Berarti kata samata, diam, mulut. Ya, ingat Allah tidak menggunakan fasmutu ya, fa'ansitu nih. Nah, yang kedua namanya sakata. Sakata itu diam. Tapi kalau sakata, diam sekejap. Diam sekejap. Ibu pernah belajar tajwid? Ada dalam ilmu tajwid itu namanya saktah. Nah, saktah itu diam sekejap tanpa menambah nafas. Coba nanti salah satunya ibu baca surat Al-Qiyamah 2627. Al-Qiyamah 2627. Ada ayat di sana ya, kalla iza balagatit taraqi wa qila man raqa. Jadi man itu jangan ibu sambung wa qila marra. Enggak bisa, enggak boleh begitu. Itu namanya saktah. Saktah itu diam sekejap. Wa qila man raqa. Nah, jadi ilmu Al-Quran kok banyak, ibu. Cara membaca kok tidak serampangan loh kok. Cara membaca baru tuh. Ya, alun soal isinya itu. Nah, jadi ada saktah namanya. Saktah itu diam sekejap. Diam. Makanya nih coba baca Bapak Ibu surat Al-A'raf 154. Ya, Al-A'raf 154. Itu Nabi Musa marah melihat Bani Israel menyembah patung anak sapi sepeninggal dia. Ya, dia tinggalkan sebentar 40 hari ke Bukit Tursina. Ternyata Nabi Harun gagal menjaga umat sampai mereka menyembah patung anak sapi. Maka Nabi Musa marah. Walamma sakata an Musal ghadab. Sakata di sana ya. Ketika marah Musa sudah diam. Ketika Musa sudah diam sebentar. Sakata itu diam sebentar. Nah, beda dengan nasata. Kalau nasata, diam itu semua dan lama. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar Al-Quran, kalau Allah menggunakan fasmutu, berarti mulut cantok itu. Tangan boleh bermain. Kalau digunakan faskutu, berarti diam sebentar saja, nggak sayat dua ayat. Atau lanjutlah mutaleh. Kalau wa'an situ, mulut diam, tangan diam, semua anggota diam. Tidak boleh ada yang bergerak. Itu saking sakralnya mendengar Al-Quran. Karena ada sebagian kita mendengar Al-Quran, dia diam, mulutnya diam. Cuman tangannya tidak diam. Allah tidak mengatakan fasmutu, faskutu, wa'an situ. Ini ya penting Bapak Ibu, karena kita banyak yang menganggap ringan mendengar Al-Quran itu, Bapak Ibu. Begitu seriusnya kosakata mendengar Al-Quran itu, Ibu. Ya. Tidak hanya mulut yang disuruh diam. Seluruh anggota badan kita diam mendengarkan. Ya. Buang semua perangkat-perangkat yang ada di tangan kita. Itu namanya wa'an situ. Karena diam itu tidak satu. Ada samata, ada sakata. Allah tidak mengatakan faskutu, fasmutu. Kalau tadi diam, kalau tidak bisa yang baik, yasmut. Man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Yo lidah tuantuk. Ya. Sakata, karena Musaku memaci janggut Fir'aun. Anglai. Baru padang sabanta. Ini berang dia. Tapi kalau ansitu, diamlah semua anggota tubuh kita. Begitulah adab kita dengan Al-Quran. Itu kenapa pilihannya ansitu. Nah, yang hebatnya lagi, bukan fansutu atau fansitu. Ansitu. Ansitu ini Bapak Ibu, ini namanya mazid satu huruf, timbangnya tujuannya muta'addi.
ibu diam dan diamkan pula orang di dekat kita. Itu namanya ansitu. Kalau fansutu, ibu aja yang diam. Kalau ansitu, namanya ta'diyah. Ada objek yang didiamkan, orang di dekat kita diamkan. Jadi ibu kalau ada ibu orang baca Quran, itu digabik-gabik, ibu salah. Ibu kan contoh untuk menggabik-gabik awak saja. Tolong amankan ibu salah tu. Bu. Gitu. Aku ibu anggu-anggu, ya tak anggu-anggu. Dia jadinya mata anggu-anggu ibu. Wa ansitu, diamkan dia. Itu kenapa bukan mujarrad, bukan 3 huruf, tapi tambah 1 huruf lagi. Ansata yunsitu, ansitu. Bukan hanya engkau yang diam, diamkan orang yang di sekitar engkau. Ya. Nah, itu makanya kadang saya, Bapak Ibu, kalau sedang berceramah, menjelaskan Al-Quran ini, kalau ada ibu-ibu yang mota, ambu tegur juga kadang-kadang. Kedoaan situ, suruh orang tok. Ya perintahnya begitu, kecuali memang ibu kok mota, memang tak tatagahan ibu. Memanglah damam lu nyokok tak mota, beko apa biasa le. Ya, sakit aja beko pulang tak mota tuh, jalan. Ya. Ya karena ansitu itu bukan hanya kita yang diamkan orang dekat kita. Memang begitulah ibu, redaksi Al-Quran itu jelimetnya itu ibu. Ya, untuk menjelaskan beberapa ketentuan itu. Ya, makanya ansitu ya. Nah kata Allah, la'allakum turhamun. Ini ibu-ibu, gak apa-apa ya, agak terlambat dikit nih. Kalau apa, agak 1/4 jam lagi ya. Ini biar selesai dulu. Nah apa-apanya kalau lah jali itu pertanyaanku tak perlu kenal kok. Amal saya lah. La'allakum turhamun. Pasti kamu diberi rahmat oleh Allah. Di situ Allah menggunakan la'alla ya. Nah, perhatikan tu ya. La'allakum. La'alla itu artinya semoga. Mudah-mudahan. Namanya taraji. Jadi la'alla ini Ibu dalam kaidah bahasa namanya taraji. Taraji itu artinya berharap. Maka diartikan mudah-mudahan atau semoga. Harapan. Harap ini ada bahasa lain asa. Asa. Asa itu juga sama. Taraji juga. Moga-moga juga. Pertanyaannya. Kenapa Allah menggunakan kata la'alli? Bukan asa. Artinya sama. Karena ada beda. Beda. Dia sama-sama semoga artinya mudah-mudahan. Mudah-mudahan itu kan harapan namanya itu. Mudah-mudahan sehat kan harapan namanya itu. Sama. La'anna mudah-mudahan, asa mudah-mudahan. Semoga. Sama-sama harapan cuman beda makna. Bedanya apa? Kalau la'alla itu harapannya dekat. Dekat terjadinya. Antara harapan dan kenyataan. Itu namanya la'alla. Kalau asa, ba'id, jauh masa terjadinya. Jauh masa terjadinya. Coba, perhatikan. Perhatikan nanti surat Taha ayat 10. Surat Taha ayat 10. Iz ra'a naran faqala li ahlihi umkusu inni anastu naran la'alli atikum minha biqabas. Ini kata Nabi Musa ke istrinya, anaknya. Mereka pulang dari Madian pulang ke Mesir. Di Bukit Tursina nampaklah cahaya. Orang seperti menyalakan api. Ini di malam yang dingin. Kata Musa kepada keluarganya tuh, surat Taha ayat 10 ya. Nih, surat 20 ayat 10. Tinggal kalian sebentar di sini ya. Tunggu saya di sini ya. Saya mau ke tempat api itu. Mudah-mudahan saya bisa membawakan api untuk kalian. Pakai la'alli di sana ya. La'alli. Mudah-mudahan saya. Ya, la'alli atikum minha biqabas. Kenapa la'alli di sana? Cepat. Ya nampak api itu laki-laki. Ambil api itu dulu. Supaya kalian bisa berdiam. Agak angin. Pakai la'alli, karena jaraknya dekat antara harapan dan kenyataan.
Tapi coba baca surat Al-Isra 79. Al-Isra 79. Ya, surat 17, 79. Wa minal laili fatahajjat bih nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Asa ya. Di malam hari bertahajudlah kalian dengan amal-amal sunat. Kalau kalian mau bertahajud di malam hari, mudah-mudahan Allah membangkitkan engkau nanti di hari kiamat di tempat yang mulia. Kapan terjadinya harapan tuh? Jauh lagi kiamat. Kiamat dulu. Setelah kiamat baru terjadi harapan itu. Karena jauh masa terjadinya harapan itu asa adiyaba asa. Asa ya. Asa tuh ibu. Jauh. Allah dengan rahmatnya Al-Quran bukan asa. Allah tidak mengatakan asa an yarhamakum rabbukum. Tidak. La'allakum turhamun. Apa maknanya itu? Rahmat Al-Quran itu begitu dekat Bapak Ibu. Bila Bapak Ibu mendengar Al-Quran, serius mendengarnya, langsung rahmat turun. Tidak ada jeda waktu yang panjang. La'allakum. Itu makanya Bapak Ibu kalau mendengar Al-Quran itu langsung hatinya lunak. Langsung perasaannya tenang. Dah gitu. Itu rahmat tuh. Rahmat begitu tenang waktunya. Itu makanya ibu masuk masjid doanya apa? Allah maftali abu rahmatika. Begitu. Rahmat kan? Ashabul Kahfi masuk gua apa doanya? Rabbana hablana min ladunka rahmat. Makanya mereka tidur. Itu makanya ibu mendengar ceramah, mendengarkan Al-Quran, kau tekan tuh atau itu tanda rahmat. Itu yang pasti itu. Rahmat yang paling dekat itu kalau mendengarkan Al-Quran, kan tuh matuaknya tuh. Ibu kalau lata kalau itu dapat rahmat ibu. Makanya saya katakan, ibu kalau lalu ambo berceramah, tidak pernah saya tegur. Tapi kalau bata yang bersapo, kalau orang lalu itu dapat rahmat Al-Quran tuh. Iya. Kok lalu panjang dia, saya tanda. Sekali-sekali. Sekali-sekali itu dapat rahmat namanya. Rahmat tuh begitu. Makanya la'allakum turhamun. Bila kau mendengarkan Al-Quran, rahmat Allah dekat turunnya. Kalau asa nanti. Mungkin sudah 20-50 tahun ibu baru dapat rahmat Al-Quran. Kalau mendengar Al-Quran, hari itu juga, saat itu juga turun rahmat Allah itu. Jangan ibu tak kantuk matuk. Coba ibu tak percaya. Tak mau lalu matuk ibu, baca Al-Quran itu. Kalau ibu tak mau mengantuk, lah baca Al-Quran. Sehalaman menguak. Nah, itulah rahmat tu. Halo, aleh. Itu rahmat ibu. Orang untuk lalu tu bersuntik ibu bagai itu mah. Pakai pel bagai itu mah. Kau menyanda sih. Oh, ya, tu. Rahmat tu ibu. Rahmat tu. Itu makanya la'allakum. Ibu-ibu kalau tak mau lalu, payahlah ke pengajian. Kau tak percaya? Payahlah. Tak mau lalu, rumah lalu, payahlah pengajian tu. Itu rahmat tu. Karena rahmat Allah tu dekat. La'allakum turhamun. Bukan asa. Bukan asa ayyarhamakum rabbukum. Tak begitu bahasanya. La'allakum qarib. Jadi Bapak Ibu tak usah ibu dengar pengajian ku Ustaz ayo bana dak do tinggal Ustaz. Rasakan banyak ceramah berdangan kau lapis. Kalau mumus lagi kau kan gitu. Ya. Tidak apa-apa rahmat itu ibu harapkan. Rahmat. Dan rahmat yang paling hebat itu adalah surga. Itu yang paling hebat. Coba baca nanti. Ya. Di surah Ali Imran 107. Ya, Ali Imran 107. Ya. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Nanti ada orang yang wajahnya cerah, bercahaya berkilau-kilau seperti bulan purnama wajahnya. Kenapa? Karena mereka di dalam rahmat Allah. Apa maksud rahmat Allah itu? Surga.
Itu rahmat jauh. Surga. Rahmat dekat, ketenangan hati. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau mendengarkan Al-Quran, surga. Kan turhamun kan? Ibu tidak baca. Ibu tidak menghafal. Ibu hanya mendengar. Surga. Masya Allah hebatnya Al-Quran itu Ibu. Ya. Bayangkan Ibu, orang yang mendengar saja dijamin surganya. La'allakum turhamun. Rahmat itu surga tadi kan? Bayangkan bagi yang membaca, bagi yang menghafal, bagi yang mempelajari, bagi yang mengajarkan, cukup mendengar saja. La'allakum turhamun, pasti surganya. Itu makanya jangan Ibu anggap ringan mendengar Quran tuh. Kalau Ibu pamali-pamali membaca Quran, pamali perajanya, dangas ya. Hah? Samura-mura anta kerajo mendengar kanya. Sambil menjunjur lalu ayam surga langsung ada. Jadi datang je lah ke pengajian kau. Walaupun tak dolen dapik lah tak apa lah. Ya tu. Ya lalu lupa. Ya bang pik kanaksi alal ma kalau belajar di waktu tua tu seperti mengukir di atas air. Lata hilang. Yang baca catat pun dah baca lihat lah bagaimana tu ya tu. Aku jah apa aku dah punya catat lah dah dulu cari lah ya. Barang dapik saya je nak. Ya pasrah saya pada dapik saya je. Ya kena rahmat yang kita butuhkan. Kalau kamu mau mendengar Al-Quran, rahmat Allah pasti. Dan rahmat Allah itu surga. Orang yang putih wajahnya cerah di akhirat, fafi rahmatillah. Hum fiha khalidun. Begitu tuh. Makanya kata Nabi, semua umatku pasti masuk surga itu. Ya, kecuali anda mau mendengar saya tak mau. Surga. Apalagi yang membaca. Kalau Ibu baca Quran, penghafal Quran, itu hadis dari Abdullah bin Umar, hadis Abu Daud, yuqalu li sahibil Quran. Nanti orang yang baca Quran itu akan di stop di pintu surga. Kata Allah, Iqra waratil makunta turatil fid dunya. Warqah. Kata Allah, kau dulu yang rajin baca Quran, sekarang bacalah. Naik setiap ayat satu surga ya. Setiap ayat satu surga, satu ayat satu surga. Naik terus. Wa akhiru manzilatika fi akhiri ayatin takra'uha. Surgamu akan berhenti di ayat terakhir yang kau baca sebelum mati. Hingga kalau untuk masuk surga cukup mendengar Al-Quran. Ibu ingin masuk surga, cukup dengar Al-Quran. Surga. Kalau ibu ingin menempati derajat surga yang lebih, perbanyak baca. Karena Allah akan berkata pada pembaca Quran, baca, naik, baca, naik, baca, naik. Suatu kali saya pernah diminta takziah salah satu jamaah saya di Padang Baru itu, Ibu. Aduh. Ibu tuh, Bapak Ibu, bertahun-tahun kata anak beliau. Setiap 3 hari khatam. Sampai mati. Setiap 3 hari khatam. Sampai mati. Kata anak beliau menjelang mati ini dada beliau sudah sesak Ustaz. Kami yang menghatamkannya. Bertahun-tahun tuh Ibu. Beliau meninggal usia 84 atau berapa, di atas 80 lah. Ya. Ibu-ibu yang lah pensiun kok bisa minimal seminggu khatam. Iko pai mau tajo. Ibu ya target kan lah, aduh ibu kaleh. Dak kalamo loh, cayol ibu. Kalau cari bantu ibu kalau kunyang satu. Buka lah beko di bungkuk kaco kapalo ibu tu cari ke kaco tu. Ya itulah. Target kan lah, kalau ingin jo, kalau surga udah dapat lah kalau rajin mendengar. Tapi kata Allah tadi baca naik, baca naik, baca naik. Yang lebih hebat tuh. Yang lebih hebat lagi kalau membacanya bukan ikra, tuliyat, yatslu tilawah dengan pemahaman. Coba lihat surat Al-Anfal ayat 3, 4, Al-Anfal 2, 3, 4. Surat yang ke-8 ayat 2 sampai 4. Innamal mu'minuna allazina iza zukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Ada kata tuliyat ya? Tuliyat. Tuliyat
itu membacanya dengan pemahaman. Kayak kita sekarang lah namanya tilawah nih. Saya jelaskan kepada Bapak Ibu, ini ayat ini maksudnya ini, strukturnya begini, kosakatanya ini, maknanya ini. Bertambah iman kita? Zadathum imana? Kata Allah, kalau dia melakukan tilawah, berbanyak belajar Al-Quran, ulaika humul mu'minuna haqqa, lahum darajatun inda rabbihim. Tidak ada lagi surga yang lebih tinggi dari itu. Ibu-ibu yang rajin belajar Quran ini, tidak ada surga yang lebih tinggi dari itu, kata Allah. Lahum darajat. Kalau ada derajat surga itu 1100, dia ada di puncaknya tuh, derajatnya. Itu kalau tilawah Al-Quran itu belajar yang serius. Ya. Makanya saya, Bapak Ibu, ibu-ibu janganlah kalau ada orang menjelaskan Al-Quran kayak saya sekarang ini, ceramah segala macam. Aduh ibu kok belakang tonggaknya, ibu membaca Quran wande wanjus kajian jo. Ibu kalau baca Quran itu hanya per huruf, saya tidak merendahkan, tapi begitu kata Nabi. Kalau ibu baca Quran, 1 huruf 10. Kalau ibu mendengarkan seperti saya ini, surga paling tinggi. Allah yang menjamin. Kalau dia melakukan tilawah, iza tuliyat alaihim, dijelaskan sedetail-detailnya itu ayat-ayat Allah, bertambah imannya, maka janji Allah, ulaika humul mu'minuna haqqa lahum darajatun inda rabbihim. Salah Ibu ya. Tidak rugi Bapak Ibu belajar kayak begini. Walaupun tidak mengerti sebagian. Ya kadang istilah-istilah Ibu, kadang istilahku kadang-kadang yang dipahami orang bahasa Arab. Itu minimal untuk mahasiswa S1 bahasa Arab kok. Kan materi kayak begini, ada mata kuliah namanya Uslub Al-Quran. Ambo majatu tuh. Bagaimana mempredeteli bahasa Al-Quran tuh. Itu mahasiswanya tamat pesantren tuh. Ya santiang bahasa Arab tuh. Ibu udah pandang udah saudara tua berjalan udah kuda kalau ngomong sebagian tuh. Tapi tak apa-apanya rusul ibu le. Rusul le. Surganya paling tinggi. Percaya le ibu dengan saya. Allah sebut begitu. Ya, bagaimana saya mengubah istilah itu tidak bisa diubah. Paling saya bisa mendekatkan pemahaman dengan istilah-istilah bahasa Indonesia. Istilahnya istilah baku. Ya. Misalnya saya bilang ini taraji. Taraji itu taraji. Itu berkaitan taraji kok harapan. Kalian paham tuh? Tapi yang saya istilahnya dulu. Oh, mereka ada tekanan. Biasa ada tekanan. Allah ibu itu perlu dibuka surga. Paling tinggi. Dah betul? Datang-datanglah ke pengajian teori mau dikini kuah. Leyo tuh mah. Ya darajatun inda rabbihim. Tak ada derajat surga yang lebih tinggi. Kalau ibu baca Quran, surga. Ibu rajin baca nanti silakan naik, silakan. Tapi akan berhenti di tingkat tertentu. Karena kata Nabi, surgamu berhenti di ayat terakhir. Berarti ada lagi yang di atas itu. Kalau yang baca Quran, fi rahmatillah, la'alakum tur'amun, pasti ke surga. Kalau dia banyak membaca Quran, bukan hanya mendengar, naik terus, sampai terhenti di tingkat tertentu. Kalau yang tu lihat, derajat paling tinggi silakan. Ya, jadi Jamaah Al-Hakim ini, insya Allah surganya paling tinggi. Ya, karena kita kajiannya serius ibu, serius. Maka panjang-panjang kalau ibu nampak serius. Gitu. Kalau kajian saya di Khairunisa, itu agak umum, ada tematik, ini ayatnya temanya aja. Kalau di sini kajiannya agak lebih serius, Ibu. Makanya cari bantu Ibu keringet kan yang nampak ya. Tapi itulah derajat paling tinggi nanti itu. Percaya Ibu. Nah, begitu dah dulu Bapak Ibu ya. Ini masih ada 10 menit nih kalau yang bertanya. Kalau lah jadi ya pulang oleh. Tergantung ibu punya kesempatan. Kalau ibu sibuk Abu Ustaz, kul huwallah saya. Iya. Apa kata Nabi? Man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha 10 marrat bunya lahu kasran fil jannah. Itu hadis sahih Ibu. Siapa yang baca qul huwallahu ahad 10 kali sampai selesai setiap hari, istana di surga untuknya.
Murahnya ibu. Ibu kul Allah 10 kali tak bisa. Tak bisa loh Ustaz. Kalau tak bisa itu dapat akal itu. Ya, tak? Kalau 10 kali tak payah mana tuh. Dicicil setiap sudah sembahyang 2. Kan dak kabilo ka 2 minit inyo to ayat tu. Sampai ayatnya mah Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tambah cek lai. Habis sudah subuh, sudah asar, sudah sampai sudah isya. 10 tu mah. Kalau lai, matilah bila kau matilah. Ya tak mesti kalau ibu bisa lapang yang lah pensiun, berurut lah. Waktu lah lapang, anak dak do ke durus lebih lapeh. Ya dah, awak lah pensiun, apa lah mati dah. Ya. Kemangai ibu deh tu. Itu lah le, target lah le. Dari awal sampai akhir. Itu. Yalah, ibu dulu apa tadi? Silakan sebentar ibu ya, silakan. Ya. Ya, apa ko pamale baca Quran? Saya baca, ya pika male. Ibu ko rajin, one day one jus. Tentu suruh ibu ko tinggi. Apa ko dah ke bawahnya? Coba cara Ustaz tu ampo turun Ustaz, enggak. Apa naik? Nyo mangke orang bisa. Menurun orang ke enggak dalam surga kalau ibunya mangke nyo. Makanya innallaha la yarfa'u darajatal abdi fil jannati. Ada orang yang diangkat ke surga paling tinggi. Amalnya sedikit. Malu dia bertanya, ya Rabb, anna lihaza Tuhan. Ini surga saya kok sehebat ini. Amal saya sedikit. Haza bistighfari waladika laka. Anakmu yang mengangkat. Berarti ada orang yang mengangkat. Itu ibu kalau ibu dia pak. Tapi kau coba nyereng-nyereng, kayaknya hadiah di bawah tu. Menyalak katanya, nyereng-nyereng aja tu ya. Itu makanya apa-apa elok lah jangan mati ibu kau. Ibu kau jalan tinggi pak, coba Quran. Rajin pak, one day one jus rajin. Seminggu lain tak sajus lah. Salaman saya tak seminggu ke. Atau baca rokok rumah date. Atau aku lebonya dawak nyangke wak. Atau makanya kalau pak mana rabu-rabu setiap hari besok dah nangke ibu lah. Pada biasa bawah tu menyalak kata itu. Mencari masalah sih kata kau macam biasa bawah. Tapi yang paling bahagia itu kalau kumpul dengan pasangan. Nanti baca di surah Ar-Ra'd 23 itu. Di surah Ar-Ra'd 23 itu katalah jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Yang paling bahagia itu kalau bersama pasangan di surga Allah. Kita dengan istri, dengan suami. Dan itu yang paling bahagia. Karena bidadari-bidadari itu tidak seujung kuku istri kita. Bidadara-bidadara pun tidak seujung kuku suami ibu. Kami kok dah bantu ikut, suruh ibu bantu ikut apa? Tak laku ini suruh gue bantu kau loh. Baga bidadara itu. Surah Ar-Ra'd 23. Ar-Ra'd.